Lalu kebetulan salah satu rekan kerja saya, dia di bidang properti, anaknya dia ada di sini sekolah, putrinya. Tolong saya, Pak, bantulah itu Al Zaitun. Itu diserang habis-habisan dari segala penjuru. Tidak benar begitu, Pak, beritanya. Terus yang benar bagaimana? Nah, saya ini kan orang tuanya anak, mana mungkin lah saya naruh anak saya di tempat yang membahayakan, apalagi kalau dibilang di situ teroris lah, apa segala macam, NII lah gitu. Nah, kita ini justru masuk di Zaitun itu, di Al Zaitun, karena di sana itu ada pengajaran yang sifatnya bagaimana kita hidup dengan toleransi, bagaimana hidup dalam kedamaian tanpa lepas dari akidahnya masing-masing. Nah, itulah saya pikir saya coba nanti pikirkan kapan saya bisa ke sana. Baru saya ngomong seperti itu, rupanya di sini ada acara 1 Muharram hari ini. Jadi setelah konfirmasi kesediaan saya, seharusnya kemarin itu nggak kuat saya datang ke sini karena agak flu berat, tapi ya akhirnya Tuhan izinkan saya datang. Saya pagi-pagi pergi lari-lari ke dokter, suntik vitamin C, akhirnya bisa segar lagi nih. Jadi kemarin sudah pikir udah mau saya batalin datang ke sini, tapi ternyata Tuhan izinkan saya datang di sini, yang memberikan pendapat bagaimana pandangan orang hukum atau pandangan advokat terhadap isu yang berkembang sekitar Al Zaitun, ya. Setelah saya datang tiba di sini, yang menjadi concern saya adalah tidak seperti yang digambarkan oleh media sosial itu. Berjauh sekali api dari panggang. Di sini masyarakatnya, mahasiswanya, wali santrinya, para sivitas akademika yang menyambut kita datang dari malam begitu ramanya. Tidak ada kesan seram di sini. Bahkan secara spiritual atau supranatural, saya bisa tidurnya tanpa ada melintasi di sini yang membuat bulu kuduk saya naik. Nyaman saya tidur. Biasanya kalau saya tidur mesti dibantu. Kalau udah ranjang baru, saya nggak bisa tidur biasanya orangnya. Saya sudah bawa obat tidur supaya saya bisa tidur. Belum saya makan obat tidur, saya sudah kelelap tidur. Artinya tempat ini ya berkelas dari segi kenyamanannya. Dan terus saya banyak wawancara orang-orang siapa saja yang ketemu, entah itu wali murid, entah siapa, entah itu pegawai, entah itu satpam, dan saya coba mendekati mereka, berdiskusi seperti apa. Dan terutama adalah yang paling bisa saya percaya key informan adalah orang tua atau wali murid, karena mereka lah yang menjadi end user di dalam berdirinya yayasan ini. End user yang saya maksud adalah mereka lah yang pengguna sesungguhnya, yang memerlukan anaknya pintar, pandai, cerdik, dan cerdas. Cerdas terutama yang ditopang oleh toleransi. Dengan toleransi orang menjadi jendelanya terbuka, pergaulannya jadi bagus. Nah, itulah konsep kita dari segi advokat. Kita melihat, setelah melihat tidak ada nuansa yang menyeramkan di sini, maka semakin timbullah keyakinan bahwa sampai pada kesimpulan, udahlah, kalau ini yang menjadi moto kerja atau fondasi berjalannya Al Zaitun adalah kita harus topang dengan cara apapun, harus kita bela, karena ini aset nasional, bukan saja mendidik untuk bangsa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Saya sepakat itu, mereka yang lahir dari sini, yang dibesarkan dari sini, yang lulus dari sini akan menjadi duta-duta untuk membawa toleransi, hidup toleransi di manapun mereka telah berada. Sudah ada duta, sudah ada bibit-bibit kita di mana-mana. Dan bila perlu, kampus seperti ini harus diperbanyak di seluruh Indonesia, dan pemerintah harus mendukung. Daripada habis biayanya untuk mengejar-ngejar teroris, mending mulai dari sekarang toleransi diajarkan, itu otomatis teroris akan tereduksi dengan secara alamiah. Gitu. Ya, makanya saya datang, saya mau melihat keadaan yang sesungguhnya di sini, supaya ketika saya diundang berbicara, saya punya dasar. Jadi tidak asal katanya ke katanya atau hasil dari media ke media. Padahal di antara media itu ada provokator juga, ada apalagi media sosial, ada yang pro kontra, kita susah. Jadi lebih baik seperti yang saya lakukan hari ini, saya melihat, saya mau merasakan, saya mau mendengar opini semua, hampir 20 lebih tadi berbicara dari berbagai agama, dari berbagai perkumpulan, dari berbagai termasuk perhimpunan pesantren Indra
Indramayu yang menjadi tuan rumah. Indramayu yang lebih mengerti wilayah Indramayu. Beliau dengan statementnya yang begitu kuat, dan alumni dari pesantren Gontor, dan pernah juga menjadi guru di salah satu Al-Amin di Madura tadi ya. Dia menjadi guru di Al-Amin. Orang seperti ini bersaksi, membuat statement, itu sudah menjadi referensi bagi seorang akademisi. Dia harus bisa mampu memilah mana sumber yang bisa dipercaya, mana sumber yang tidak bisa dipercaya. Mampu apa tidak dia menjelaskan apa yang sedang ditanyakan. Nah, apa yang jadi permasalahan? Itu adalah ketua pesantren. Ketua pesantren yang ada di Indramayu, perhimpunan pesantren. Artinya, secara akidah, kalau sudah ketua pondok pesantren se-Indramayu membenarkan di Al-Zaitun itu adalah sudah benar proses pendidikannya, sudah benar, tidak ada masalah di sini. Terus apa lagi yang orang luar mesti katakan? Tahu apa mereka? Nggak pernah ke sini tapi banyak ngomongnya, gitu. Untuk apa institusi Al-Zaitun itu dihancurkan? Untuk apa didegradasi? Malah harusnya mesti kita bikin banyak lagi pesantren-pesantren seperti ini. Harusnya begitu. Saya maka bilang, dengan cara apapun kita masing-masing akan berkontribusi supaya ponpes yang seperti ini tumbuh lebih banyak lagi. Luar biasa ini. Satu hari yang saya laporan, saya dengan sampai ke situ ke tinggi. Berapa konsumsi yang kalian perlukan dalam satu hari? Untuk beras saja mereka harus sediakan beras untuk dimasak satu hari 1,5 ton sampai 2 ton, hitung. Lauknya, piringnya harus dicuci, terus siapa lagi harus menyajikannya, siapa yang memasaknya, sumbernya dari mana. Ternyata di sini mampu, beras di sini surplus dari hasil pertanian mereka. Mereka bisa mendapatkan hasil daripada ikan yang ada di kolam yang mereka sediakan. Mereka juga bisa menghasilkan ikan dari laut yang sekarang galangan kapal sedang dibangun. Nah, semuanya itu menjadi suatu ekosistem ekonomi sudah hidup di sini, sudah menjadi satu pasar yang hidup di tempat ini, dan mereka menjadi swasembada, dan itu akan menolong untuk kepemerintahan daerah Indramayu. Jadi ketergantungan beras, karena kita tahu 34% suplai beras di Indonasional ada berasal dari Indramayu ini, dan itu pun lebih tertolong lagi karena pondok pesantren Al-Zaitun sudah swadaya pangan. Hebat kan? Di mana lagi kita cari pondok pesantren seperti ini? Udahlah, ya kan? Kalau mungkin di sini ada orang yang berlaku salah, ya itu proporsional saja. Janganlah dibawa sampai apalagi yang diperjuangkan, yang menjadi fondasi mereka di dalam pendidikan adalah bagaimana perdamaian atau kedamaian itu bisa kita raih melalui toleransi, dengan membangun toleransi, bermental damai gitu. Karena di dalam hidup orang yang toleran, di dalam dirinya jauh kecurigaan.